Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randi Soehartono dengan NIM C1118. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembedahan terhadap 3 ikan, yaitu ikan mas, ikan lele, dan juga ikan nila. Nah, untuk metodenya sendiri, kita melakukan dengan cara dibedah untuk mengetahui organ dalam dari ikan yang kita teliti. Hal ini sejalan dengan penelitian Charman et al. 2023, yaitu proses pembedahan dilakukan dengan mengeluarkan seluruh organ internal ikan, kemudian massa tubuh ikan tanpa organ dalam diukur kembali. Dan juga sejalan dengan penelitian dari Iswanto et al. 2016, analisis mikroskopis menggunakan mikroskop stereo yang telah dilengkapi dengan mikrometer dan kamera digital sebagai alat dokumentasi. Jadi kita menggunakan handphone sebagai alat dokumentasi untuk memoto hasil dari masing-masing organ yang nantinya kita dapatkan gitu. Nah, di sini karena kita materinya adalah belajar organ reproduksi dari ikan lele dan ikan mas, tentu hal ini menjadi wawasan baru untuk kami gitu. Nah, keragaman karakteristik reproduksi ini menjadi parameter kunci untuk mengevaluasi status populasi ikan nila dan kontribusi pada strategi pengelolaan serta pengembangan budidaya yang berkelanjutan Eyo et al. 2020. Nah, setelah kita dapatkan dari organ dalamnya, hasil dari penyesetan secara perlahan kita keluarkan, lalu dari masing-masing organ dalam itu diurai agar kita dapat mengetahui dengan jelas bagian dari masing-masing organ tersebut. Nah, untuk fekunditas ikan nila, menurut Ramadhani et al. 2024, fekunditas ikan nila Oreochromis niloticus adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan betina selama satu siklus pemijahan. Nah, dengan melakukan materi ini, kita dapat mengetahui organ reproduksi dari ikan lele dan ikan mas atau nila. Dan juga kita belajar tentang ciri seksual sekunder dan primer dari masing-masing ikan tersebut. Nah, dapat dilihat di sini kita sudah mengeluarkan masing-masing organ yang terdapat pada dalam bagian tubuh ikan. Nah, kita di sini melakukan penelitian mempelajari apa nama masing-masing organ vital tersebut dan juga fungsi dari gonad masing-masing ikan itu apa. Di sini saya melakukan penyesetan secara perlahan agar organ vital tetap terjaga. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok 5 akan melakukan praktikum mengenai ciri seksual sekunder dan primer anatomi organ reproduksi kelompok Avertebrata. Nah, apa sih Avertebrata? Avertebrata merupakan hewan atau kelompok hewan akuatik yang hidup di perairan dan tidak memiliki tulang belakang sebagai penopang tubuhnya, menurut Sianipar et al. 2022. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pengamatan praktikum terhadap 3 jenis hewan akuatik. Ada lobster, udang, dan yang terakhir ada kepiting. Nah, untuk hal apa aja yang kita lakuin? Yang pertama, kita melakukan analisa atau pengamatan dari bentuk fisiknya nih, mulai dari banyaknya kaki pada hewan yang kita amati, mulai dari letak mata, bagian-bagian tubuh. Jadi diamati secara morfologinya. Nah, penentuan jenis kelamin pada krustasea dapat dilakukan melalui pengamatan morfologi gonad, terutama berdasarkan perbedaan warna yang terlihat jelas, menurut Hajar et al. 2025. Nah, di sini dapat dilihat kalau kita sangat mengamati dengan perlahan karena khawatir adanya kesalahan dari pengamatan. Jadi kita perlu melakukan pengamatan dengan seksama, mulai dihitung dari banyaknya kaki-kaki yang dimiliki, dari lekukan tubuh, dan juga dari keunikan yang dimiliki oleh masing-masing hewan. Nah, untuk lobster, dia memiliki organ reproduksi utama lobster berupa testis dan ovarium yang terletak di bagian dorsal toraks, tepatnya di antara sinus dan perikardial dan usus belakang, menurut Yazicioglu et al. 2016. Jadi pada lobster bisa kita lihat organ reproduksi utamanya yang terletak di bagian dorsal toraks. Dari situ kita dapat mengetahui apakah lobster tersebut jantan atau betina. Nah, kalau buat udang bisa dilihat melalui bagian bawah tubuhnya dan lekuk tubuhnya.
kalau lekuk tubuhnya cenderung seperti huruf C atau menekuk, biasa bisa dipastikan kalau itu merupakan betina. Dan ukuran tubuhnya juga cenderung lebih unik yang betina dibandingkan yang jantan. Dari warna juga dapat kita ketahui. Namun untuk memastikan dengan jelas apakah betina atau jantan dapat dilihat melalui bentuk organ reproduksinya untuk mengetahui hasil yang lebih jelas. Nah, pada kepiting, penentuan jenis kelamin kepiting dapat dilakukan dengan mengamati morfologi alat reproduksi yang terdapat pada bagian abdomen. Kepiting jantan memiliki abdomen yang sempit dan meruncing, sedangkan kepiting betina memiliki abdomen yang lebih lebar dan membulat, menurut Pane dan Suman 2018. Jadi di sini kita memiliki dua kepiting yang akan diamati, mulai dari kepiting jantan dan betina. Nah, dapat dilihat di sini juga bentuk bawahnya beda. Yang jantan cenderung seperti segitiga dan meruncing. Itu berfungsi untuk kita dapat memastikan kalau bawah sannya kepiting tersebut adalah jantan. Dan apabila kepiting tersebut betina, itu dapat dilihat bentuknya lebih cenderung bulat abdomennya, sesuai dengan yang jurnal tadi saya sebutkan. Nah, jadi hasil dari praktikum pengamatan ini menunjukkan kesesuaian dengan literatur yang ada terkait karakteristik morfologi dan sistem reproduksi Avertebrata aquatic, khususnya pada kelompok krustasea. Pengamatan terhadap lobster air tawar, kepiting, dan udang memperlihatkan perbedaan ciri seksual yang jelas, baik primer maupun sekunder, yang sesuai dengan deskripsi yang dikemukakan oleh berbagai peneliti. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan gonad dan gambaran histologis atau selular organ reproduksi ikan lele dan mas. Nah, apa sih gonad? Gonad merupakan organ reproduksi yang terdapat pada ikan dibagi menjadi dua, yaitu gonad ikan jantan atau testis dan gonad ikan betina yaitu ovarium, menurut Reviska 2022. Nah, jadi gonad ini memiliki beberapa tahapan. Nah, menurut Flores et al. 2019, proses pematangan gonad pada ikan berlangsung secara terus-menerus selama siklus reproduksi berlangsung, dan tingkat kematangannya dapat dikaji melalui pendekatan mikroskopik maupun makroskopik. Nah, di sini kita memiliki dua sampel ikan, yaitu ikan mas dan ikan lele. Nah, buat ikan mas ini sudah dilakukan pembedahan, sehingga dapat kita amati secara langsung melalui organnya. Buat ikan lele, itu ada dua, ada yang dilakukan dengan cara kanulasi dan ada yang sudah dibedah. Nah, apa sih kanulasi? Nah, kanulasi merupakan pada induk betina lele dilakukan dengan cara memasukkan selang kateter berdiameter kurang lebih 1 mm ke dalam lubang urogenital sedalam 5-10 cm. Kemudian dihisap dan dicabut perlahan. Kemudian dituang pada gelas yang berisi air untuk dilihat apakah induk telah memiliki telur yang siap dibuahi, menurut Kalda 2024. Nah, di sini kita mengamati secara perlahan tingkat berapa sih gonadnya, apakah sudah siap dibuahi atau belum. Jadi fungsinya adalah dengan kita memahami materi ini, kita dapat mempelajari apakah ikan yang akan kita budidayakan itu sudah layak untuk dilakukan pemijahan gitu. Nah, biasanya pada ikan betina, nilai IKG lebih besar dibandingkan dengan ikan jantan. Nilai indeks kematangan gonad dihubungkan dengan tingkat kematangan gonad, tanda kurung TKG, yang ciri pengamatannya berdasarkan ciri-ciri morfologi kematangan gonad, menurut Tondang 2019. Jadi penting banget bagi kita untuk mempelajari tentang kematangan gonad, karena erat kaitannya untuk melakukan pemijahan. Dan juga setiap ikan memiliki karakteristik gonad yang berbeda-beda, sehingga perlu melakukan pendekatan pengamatan yang lebih detail. Bisa dilakukan dengan cara kanulasi maupun pembedahan. Seperti lele, itu harus dilakukan pembedahan karena apabila dilakukan kanulasi itu tidak memungkinkan, karena gonadnya yang bentuknya itu tidak seperti pada ikan mas yang bisa diambil. Jadi perlu dilakukan pembedahan. 118. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengecekan gonad menggunakan dua metode, yaitu metode pembedahan dan yang kedua adalah USG. Nah, buat yang pertama ini kita melakukan yang namanya USG.
Jadi, penggunaan USG sendiri memiliki kelebihan. Contohnya, penerapan ultrasonografi terus mengalami peningkatan dalam hal pemanfaatannya sebagai pendekatan tanpa pembedahan untuk mengidentifikasi jenis kelamin serta mengevaluasi perkembangan organ reproduksi, khususnya pada jenis-jenis ikan yang tidak memperlihatkan dimorfisme seksual yang dapat diamati secara langsung. Perengus et al. 2025. Jadi di sini kita dijelaskan oleh asisten cara penggunaan dari alat ini, dan juga kita diajari bagaimana cara melihat dari bentuk gonad itu sendiri. Nah, cara kerja dari alat ini mampu dimanfaatkan untuk penentuan jenis kelamin ikan melalui pemindaian sonografi didasarkan pada pengamatan terhadap karakteristik struktural gonad yang mencakup morfologi serta ekogenisitas, yakni kemampuan jaringan dalam memantulkan sinyal akustik kembali ke arah transducer yang kemudian tergambarkan sebagai titik-titik terang di layar pemantauan, termasuk pula jaringan lemak yang berada di sekitar gonad tersebut. Du et al. 2017. Jadi di layar itu bakal terlihat jelas buat bentukan gonadnya, dan juga ada organ-organ di sekitar dari gonad tersebut. Nah, di sini kita menyambungkan alat tersebut ke layar agar dapat diamati oleh rekan-rekan sekalian. Terus di sini kita akan melanjutkan tentang metode pembedahan. Nah, sebelum dilakukan bedah, kita perlu yang namanya mengecek dan mengukur dari bentuk fisik dari ikan lele yang kita gunakan. Nah, buat induk betina sendiri dapat dikenali berdasarkan sejumlah ciri morfologis, antara lain warna kemerahan pada bagian alat kelamin, bentuk urogenital yang membulat, tulang kepala yang tampak sedikit cekung, warna tubuh yang lebih cerah dari kondisi normalnya, perut yang mengalami pembesaran, serta keluarnya telur berwarna kuning kehijauan ketika bagian perut diurut. Ardianti et al. 2017. Jadi kita di sini mengukur panjang dari lele, terus juga kita mengamati dari ciri fisiknya dulu sebelum dibedah. Nah, setelah diamati dan diukur, kita melakukan pembedahan buat si lele ini. Jadi kita pisahkan bagian gonad dan juga bagian hatinya untuk dilakukan pengecekan GSI dan HSI. Nah, apa sih GSI dan HSI? Jadi GSI adalah Gonadosomatic Index, merupakan suatu parameter yang dinyatakan dalam bentuk persentase yang diperoleh dari rasio antara massa organ gonad terhadap massa tubuh ikan secara total. Nah, kalau HSI sendiri merupakan Hepatosomatic Index, merupakan parameter yang dinyatakan dalam bentuk persentase yang diperoleh melalui perhitungan rasio antara bobot organ hati dan bobot tubuh ikan. Jadi fungsinya adalah kita di sini mempelajari bagaimana gonad itu berkembang pada ikan yang kita sedang teliti gitu. Nah, buat metode bedah sendiri itu setelah kita lakukan bedah tadi, kita belajar cara menjahit ikan tersebut. Jadi guna dari menjahit adalah sebenarnya buat menjahit ini hanya untuk apabila organnya tidak diambil. Jadi kita mengamati saja lalu bisa langsung dijahit. Tapi dikarenakan GSI dan HSI ini perlu untuk dilakukan pengambilan organ, jadi kondisi ikan pasti dalam mati. Kesempatan kali ini kami melakukan praktikum tentang perhitungan fekunditas yang dihasilkan lele. Nah, apa sih fungsi mempelajari materi ini? Jadi kajian mendalam terhadap biologi reproduksi ikan, terutama menyangkut pola kematangan seksual, dinamika siklus reproduksi, dan kapasitas produksi telur, memberikan landasan yang kuat bagi pengelolaan stok perikanan secara berkelanjutan, menurut Rahman dan Samad 2021. Dan di praktikum ini kita menggunakan gonad dari ikan lele. Berdasarkan jurnal yang saya baca, perkembangan gonad pada ikan bukan merupakan peristiwa tunggal, melainkan serangkaian tahapan yang terus berjalan sepanjang siklus hidup reproduksi, sehingga kondisinya bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, menurut Flores et al. 2019. Untuk fekunditas sendiri merupakan kemampuan ikan untuk menghasilkan telur dalam jumlah besar, sangat penting dalam budidaya karena berkaitan langsung dengan jumlah benih yang dapat dihasilkan. Iskandar et al. 2021. Untuk nilai fekunditas ikan lele, menurut Khairunisa et al. 2023, nilai fekunditas yang dihasilkan adalah 75 butir, nilai FR yang dihasilkan adalah 83%, dan nilai FHR yang dihasilkan adalah 79%. Nah, dengan demikian, dari praktikum ini kita belajar bagaimana cara mengetahui fekunditas yang dihasilkan dari mulai tahapan awal hingga akhir. Nah, sebagai akhirnya setelah didapatkan hasil dari
uji coba praktikum, kita melakukan olah data menggunakan Excel, dilanjutkan menggunakan komputer atau laptop sebagai bantuan untuk menghitung dari perhitungan fekunditas hasil dari praktikum yang kita jalani. Nah, buat pengambilan gonat ini sendiri itu dilakukan dengan cara pemotongan gonat yang berbentuk awalnya 2 menjadi dipotong di tengahnya menjadi 2 bagian yang berbeda. Nah, masing-masing dari kelompok itu dibagikan 1 bagian gonat untuk dilakukan penghitungan atau penelitian tentang gonat tersebut. Nah, di sini dapat dilihat kita melakukan penimbangan dan mengambil sampel dari telur dari dalam gonat itu sebanyak 10 butir dengan bagian depan, tengah, dan juga ujung dari gonat. Gunanya apa adalah di sini seperti menggunakan metode sampling untuk mengetahui dari diameter telur apakah kita mendapatkan hasil yang maksimal atau malah diameter dari telur itu kurang beragam gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.